pakiramdam na nagigirapan, kaya naman ayoko nang iparamdam sa'yo. Malapit na ako, konting oras na lang ay magsasama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Pencemaran udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 12 mengenai pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran yang berasal dari pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, sisa-sisa pertanian, dan peristiwa alam seperti kebakaran hutan, letusan gunung berapi yang mengeluarkan debu, gas, dan awan panas. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Penyebab pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara terdiri dari beberapa faktor, antara lain yang pertama faktor alam yang bersumber dari aktivitas alam, contohnya abu yang dikeluarkan akibat letusan gunung berapi, gas-gas vulkanik, debu yang berterbangan di udara akibat tiupan angin, bau yang tidak enak akibat proses pembusukan sampah organik. Yang kedua, faktor manusia atau eksternal yang bersumber dari hasil aktivitas manusia, contohnya yang pertama hasil pembakaran bahan-bahan fosil dari kendaraan bermotor, yang kedua bahan-bahan buangan dari kegiatan pabrik industri yang memakai zat kimia organik dan anorganik, yang ketiga pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara, pembakaran sampah rumah tangga, pembakaran hutan. Dampak pencemaran udara. Penanggulangan dan pencegahan pencemaran udara karena pencemaran lingkungan mempunyai dampak yang sangat luas dan sangat merugikan manusia, maka perlu diusahakan pengurangan pencemaran lingkungan atau bila mungkin meniadakannya sama sekali. Usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran tersebut ada dua macam cara utama, yakni yang pertama penanggulangan secara non-teknis, B. Penanggulangan secara teknis. Penanggulangan secara non-teknis dalam usaha mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dikenal istilah penanggulangan secara non-teknis, adalah suatu usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan pengaturan dan pengawasan segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri dan teknologi yang akan dilaksanakan di suatu tempat, antara lain meliputi yang pertama penyajian informasi lingkungan, analisa mengenai dampak lingkungan, perencanaan kawasan kegiatan industri dan teknologi, pengaturan dan pengawasan kegiatan, menanamkan perilaku disiplin. Yang kedua, penanggulangan secara teknis. Penanggulangan secara teknis apabila berdasarkan kajian analisa mengenai dampak lingkungan, dalam kurung, AMDAL, ternyata bisa digunakan bahwa mungkin akan timbul pencemaran lingkungan, maka langkah berikutnya adalah memikirkan penanggulangan secara teknis. Banyak macam dan cara yang dapat ditempuh dalam penanggulangan secara teknis. Adapun kriteria yang digunakan dalam penanggulangan secara teknis tergantung pada faktor berikut. Pertama, mengutamakan keselamatan lingkungan. Kedua, teknologinya telah dikuasai dengan baik. Ketiga, secara teknis dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh beberapa cara dalam hal penanggulangan secara teknis, antara lain adalah sebagai berikut. Mengubah proses, menggantikan sumber energi, mengelola limbah, menambah alat bantu. Strategi penanggulangan pencemaran udara dari sektor transportasi. Masalah pencemaran udara dari sektor transportasi sudah saatnya mendapat perhatian yang serius, seperti juga keseriusan untuk mendapatkan sistem transportasi yang lebih baik, efisien, murah, dan nyaman.
sektor transportasi di Indonesia telah menjadi kontributor utama pencemaran udara, khususnya untuk jenis-jenis pencemaran karbon dioksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, timah hitam, dan karbon dioksida, yang semuanya itu hanya berbahaya bagi kesehatan manusia tetapi juga mengancam lingkungan, bahkan lingkungan global. Berbagai strategi perlu segera dirumuskan untuk menanggulangi masalah tersebut. Solusi untuk mengatasi polusi udara kota terutama ditunjukkan pada pembenahan sektor transportasi tanpa mengabaikan sektor-sektor lain. Hal ini kita perlu belajar dari kota-kota besar lain di dunia yang telah berhasil menurunkan polusi udara kota dan angka sekian kesakitan serta kematian yang diakibatkan, seperti pemberian izin bagi angkutan umum kecil hendaknya lebih dibatasi, sementara kendaraan angkutan massal seperti bus dan kereta api diperbanyak. Pembatasan usia kendaraan, terutama bagi angkutan umum, perlu dipertimbangkan sebagai salah satu solusi, sebab semakin tua kendaraan, terutama yang kurang terawat, semakin besar potensi untuk memberi kontribusi polutan udara. Potensi terbesar polusi oleh kendaraan bermotor adalah kemacetan lalu lintas dan tanjakan. Karena itu, pengaturan lalu lintas, rambu-rambu, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran berkendara dapat membantu mengatasi kemacetan lalu lintas dan mengurangi polusi udara. Beberapa program pemerintah yang ditunjukkan untuk menangani masalah kemacetan udara sektor transportasi dalam rangka pengendalian polusi udara di wilayah Indonesia antara lain Car Free Day. Seperti kita tahu, untuk menambah gaung kampanye mengurangi emisi atau pencemaran udara, beberapa kota besar seperti DKI Jakarta telah menerapkan program Car Free Day. Memang setidaknya ada dua hal yang bisa ditarik manfaat dari program ini. Yang pertama, sosialisasi perlu lingkungan sehat. Dengan Car Free Day, masyarakat dapat berolahraga dan berjalan kaki di kawasan bebas kendaraan bermotor. Itu sekaligus mengurangi tingkat polusi yang semakin parah. Yang kedua, lewat program Car Free Day bisa menyadari masyarakat untuk menggunakan alternatif baru dalam bidang transportasi, seperti menggunakan kendaraan bus umum atau dengan jarak dekat dengan berjalan kaki saja. Begitu pula anak-anak sekolah. Dengan demikian, jumlah kendaraan bermotor di jalan raya berkurang. Yang ketiga, Fun Bike. Fun Bike merupakan kegiatan lanjutan dari upacara Car Free Day. Penggunaan sepeda sebagai alat transportasi yang aman tanpa bahan bakar serta merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan, khususnya sebagai sarana sehat untuk berolahraga. Kegiatan Fun Bike telah terselenggara di beberapa daerah Indonesia. Yang keempat, Langit Biru. Langit Biru merupakan penghargaan untuk kota dengan udara terbersih di Indonesia. Dengan program Langit Biru yang dibuat pemerintahan negara lingkungan hidup ini, kota-kota dinilai berdasarkan kualitas udara perkotaan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.